hanya berbohong dengan lisan mereka. Walau ruddu, kalaulah Allah kembalikan mereka ke dunia, la'adu lima nuhu, pasti mereka akan mengulangi apa yang dilarang untuk dikerjakan mereka. Wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pendusta. Apa ciri-ciri orang yang pendusta? Salah satu ciri yang mudah dikenali adalah mereka berjanji mereka nggak akan mengulangi, lalu mereka mengulanginya lagi. Janji nggak akan diulangi, tapi mereka ngulangi lagi. Itu ciri-ciri mereka tuh. Kenapa sih kita diminta kalau udah taubatan nasuha, jangan ulangi lagi, meskipun sekalipun kita terjatuh ke lubang yang sama, segera bertobat, Allah yang Maha Ghafurur Rahim. Tapi kenapa kita dianjurkan untuk tidak mengulanginya lagi? Karena kita nggak tahu nanti matinya kita tuh pas lagi ngulangin atau pas lagi taubat. Kalau matinya pas lagi taubat bagus, kalau matinya pas lagi ngulangin itu yang bahaya, hadirin. Makanya dianjurkan kalau udah bertobat 3 syaratnya. 1, meninggalkan dosa itu seketika. 2, berjanjilah untuk tidak mengulangi dan kemudian menyesali. 3, mengisi hari-hari pasca tobat dengan selaksa amal salih. Jangan diulangi lagi karena kita nggak tahu batas usia kita tuh sampai di mana. Kalau udah yakin bertobat, taubat. Insyaf. Jangan balik lagi, jangan diulangi lagi, jangan terjatuh lagi. Harus tarik diri, cepat-cepat beramal salih. Karena salah satu ciri-ciri innahum lakadzibun, mereka itu adalah benar-benar pendusta. Ciri mereka adalah mereka minta dikembalikan ke dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu kalaulah mereka dikembalikan ke dunia, mereka pasti akan melanggar lagi. Sama kalau ditarik zaman sekarang, mereka adalah orang-orang yang ikrar lisannya taubat tapi ternyata kambuh lagi. Janji nggak akan pernah berbuat ini lagi, janji. Paginya bilang, siangnya kambuh. Sorenya bilang, malamnya kambuh lagi. Jangan jadi orang yang taubatnya taubat sambel, taubat kambuhan. Cara gimana supaya apa ciri-ciri supaya gimana sih? Apa cirinya ketika seseorang yang bertobat, taubatnya diterima Allah? Cirinya ada 2. 1, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Kalau kebaikan taubatnya seorang hamba diterima Allah, Allah mudahkan dia beramal salih berikutnya. Yang kedua, saat seorang itu taubatnya diterima Allah, yang pertama kan dia mudah beramal soleh berikutnya, dalam arti lain dia jadi hamba yang lebih baik. Yang kedua, dia tidak mau kembali kepada masa-masa jahiliyahnya. Itulah ciri-ciri hamba Allah yang tobatnya diterima. Nggak mau balik ke amal jahiliyahnya, itu nggak mau dia. Dulu pernah berbuat dosa, berbuat apa yang Allah nggak suka, berbuat apa yang Allah nggak ridho, lalu sekarang dia menjauh dari hal itu sejauh-jauhnya, dan dia nggak mau ngulangin hal yang sama. Benar-benar menjauh. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawat wal ard basair. Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat pemilik langit, zat pemilik bumi, sebagai bukti-bukti yang nyata. Quran surah Al-Isra ayat 102. Lau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalaulah mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang dilarang kepada mereka, dan sesungguhnya mereka itu adalah benar-benar berdusta. Yakni kata Imam Ibnu Katsir, mereka berdusta ingin kembali ke dunia, tapi mereka sejatinya tidak akan pernah beriman kepada Allah. Hati mereka ingkar. Mereka dusta. Sekalipun mereka dikembalikan, mereka akan kambuh lagi.
Kemudian Allah berfirman memberitahu tentang mereka bahwa mereka itu adalah lauruddu, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu an, tentulah mereka akan berbuat kerusakan, mengerjakan sesuatu yang Allah telah larang kepada mereka. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka itu lakadzibun, benar-benar orang yang berdusta. Bohong. Jadi mereka pendusta, orang yang berbohong dengan ucapannya. Karena Nabi pernah bersabda begini jemaah, hindari kebohongan, lazimi kejujuran. Tulis di kolom komentar ya, hindari kebohongan, lazimi kejujuran. Kata Nabi, iyyakum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum al-kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal fujura yahdi ilan nar. Lazimi oleh kalian kejujuran, kejujuran menghantarkan kalian pada kebaikan, kebaikan memasukkan kalian ke dalam syurga. Dan jauhkan diri kalian dari perbuatan dusta, karena perbuatan dusta menghantar kepada keburukan, keburukan memasukkan kalian ke dalam jurang api neraka. Jadi emang harus kita melazimi yang namanya jujur. Walaupun di depan kita itu ya sebuah kehancuran, lazimi aja kejujuran. Ayat ke-30, mohon maaf, ayat ke-29. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan lagi. Perkataan siapa nih? Perkataan orang-orang yang pendusta. Mereka bilang, kan hidup kita nih cuma di dunia doang. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita kan nggak akan pernah dibangkitkan lagi. Padahal kehidupan kita itu panjang hadirin. Nanti akan dibangkitkan. Nanti kita akan ditimbang. Nanti kita kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan lagi di hadapan Allah. Nanti pasti hadirin. Walau tara id wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Rabb-nya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Allah. Dia berfirman, rasakan azab, karena ini dulu pernah kamu ingkari. Ada seseorang yang mengatakan, kami itu gak akan diazab, kami gak akan dibangkitkan, kami gak akan dibangunkan kembali. Lalu pada hari berbangkit Allah berfirman, ini dulu kamu ingkari kan? Oh enggak ya Allah, enggak. Saya beriman ya Allah. Lalu Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan azab ini karena dulu kamu pernah mendustakan azab tersebut. Kata ulama, mereka yang mendustakan, kelak mereka berkelit beralasan, tapi mereka tidak akan pernah bisa berbohong karena Allah subhanahu wa ta'ala telah tahu siapa mereka. Nggak ada lagi yang bisa bohong. Sekarang bisa bohong nggak? Di hadapan manusia bisa, mungkin. Walaupun sebenarnya manusia dibohongin itu bukan serta-merta manusia bisa aja dibohongi. Tapi kadang manusia pura-pura lugu supaya tahu siapa yang membohonginya. Makanya kadang berpura-pura lugulah agar engkau tahu siapa yang membohongimu. Merendahlah agar engkau tahu siapa yang menginjak dirimu. Berbuat baiklah agar engkau tahu siapa yang memanfaatkan dirimu. Kadang manusia pura-pura lugu itu bukan karena mereka nggak tahu. Mereka lagi mau tahu siapa sih sebenarnya kita. Ternyata ada orang-orang yang begitu jahatnya
begitu zalimnya kepada diri kita gara-gara kita pura-pura lugu. Semakin terang dan jelaslah siapa manusia itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, "Fazuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Maka rasakan azab karena dulu kamu mengingkari azab tersebut. Ayat 31. Qad khasira alladziina kazzabu biliqa'illah. Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian ini. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggung mereka, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Quran surah Al-An'am ayat 31. Rugi. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kerugian yang amat sangat tentang orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, dan mereka akan kecewa sekecewa-kecewanya ketika hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, dan tentang penyesalan atas amal yang mereka lalaikan serta perbuatan buruk yang dulu mereka lakukan. Karenanya Allah berfirman, hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Sehingga apabila datang hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat. Wahum yahmiluna auzarahum, dan mereka memikul dosa-dosa yang besar dan berat di atas punggung-punggung mereka, ala zuhurihim, atas punggung-punggung mereka, ala sa'a ma yazirun. Lalu Allah berfirman, alangkah buruknya yang mereka pikul itu. Al-Imam As-Sa'di mengatakan, tidak ada orang yang zalim pun yang masuk ke kuburnya, melainkan seseorang yang wajahnya sangat buruk, kulitnya sangat hitam, baunya sangat busuk, dan mereka memakai pakaian yang kotor. Kepada mereka akan selalu disiksa dengan siksa yang selama-lamanya. Ketika melihatnya, orang zalim itu mengatakan, betapa buruknya wajahmu. Dia menjawab, seperti itulah amalmu yang buruk. Orang itu mengatakan, betapa busuknya baumu. Dia menjawab, seperti itulah amalmu yang busuk. Orang itu mengatakan, betapa kotornya pakaianmu itu. Lalu dia menjawab, sungguh amalmu yang kotor. Orang itu bertanya, siapa kamu ini? Dia menjawab, aku adalah amalmu semasa kamu hidup di dunia. Lalu dia menyertai dalam kuburnya selama-lamanya. Ketika orang itu dibangkitkan, ia pun juga bersama orang tersebut yang ternyata adalah amalnya. Dia memikul beban dosa yang sangat besar, bergelimang dengan dosa yang amat sangat berat, dan ia pikul di pundaknya. Jadi di akhirat, sebagaimana dalam At-Tabari diriwayatkan, pakaiannya sangat buruk, baunya sangat busuk, dan kulitnya hitam legam, wajahnya buruk rupa. Ditanya, kamu siapa? Kok wajahmu buruk sekali? Beliau jawab, aku amalmu yang buruk itu. Ditanya lagi, kamu siapa? Kok baunya busuk banget? Dijawab, aku adalah amalmu yang busuk itu. Kamu siapa dan kenapa pakaianmu kotor sekali? Aku adalah dosa-dosa yang kamu pernah lakukan semasa hidupmu di dunia. Hari kiamat. Maka benar kalau ada amal penerang kubur. Di antaranya adalah, aku adalah kubur, aku tempat yang paling gelap, maka terangi aku dengan salat. As-salatu nurun, salat itu cahaya. Aku kubur, tempat di mana banyak hewan-hewan tanah siap menghancur leburkan dirimu. Maka selamatkanlah dirimu dengan memperbanyak sedekah. Aku kubur, tempat yang gelap, tidak ada satupun yang bisa
memasukinya kecuali dengan seizin Allah, maka masukkan ke dalamku amal solehmu banyak-banyak, agar senantiasa kuburmu lapang dan engkau tidak terhimpit dengan sesuatu. Maka mulai dirimu ketika masih hidup, perbanyaklah amal salih. Banyak amal salih. Hadirin, ketika seseorang itu masuk di dalam kubur, malaikat mungkar dan nakir menanyai tentang mereka. Disitulah dimulai semuanya jemaah. Dimulai. Amal baik dibalas baik, amal buruk dibalas buruk. Ada nggak amalan yang bisa membuat kita terbebas dari azab kubur? Ada. Apa amalannya? Dari Nabi Muhammad SAW, bacalah oleh kalian surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yakni surah Al-Mulk sebelum tidur. Kata Nabi, siapa yang membacanya sebelum tidur, niscaya Allah bebaskan dari azab kubur. Baca Al-Mulk sebelum tidur. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan main-main dan sendau gurau belaka, yakni kehidupan dunia ini secara umum memang begitu. Mainan, sendau gurau belaka. Kecuali bagi orang-orang yang sudah sadar, tempat sesungguhnya bukan dunia, tapi tempat sesungguhnya adalah negeri akhirat. Anak kecil usia 2 tahun, usia 3 tahun, diberikan pada usia 2 dan 3 tahun itu, seorang anak kecil yang berusia 2, 3 atau 4 tahun itu dihadapkan padanya 2 pilihan. 1, mobil mainan. 2, mobil beneran. Yang mana yang akan dipilih oleh anak kecil itu? Mobil mainan. Karena yang mereka tahu, mobil mainan lah yang ada di hadapan mereka, yang menyenangkan hatinya, membuat bunga kebahagiaannya. Sedangkan mobil beneran, anak kecil itu nggak tahu. Tapi tunggu 20 tahun itu berlalu, umur 4 tahun bertambah 20 menjadi 24 tahun. Dihadapkan kepada 2 buah mobil, 1 mobil mainan, 1 mobil beneran. Yang mana anak umur 24 tahun akan pilih? Mobil beneran. Kenapa? Karena sudah tahu. Udah tahu tuh hadirin. Mana yang bermanfaat, mana yang berharga, mana yang mahal betulan bukan mahal-mahalan. Mobil mainan mereka abaikan karena mereka tahu yang sesungguhnya adalah mobil beneran lah yang bermanfaat. Orang beriman diberitahu sama Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia kesenangan yang menipu. Kalaupun kamu senang, senangmu sementara. Kalaupun kamu bahagia, bahagiamu sementara. Kalaupun kamu kaya, kayamu sementara. Kalaupun kamu berkuasa, kekuasaanmu sementara. Ditambah lagi ayat ini, wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Sesungguhnya dunia yang kamu tinggali hari ini adalah la'ib, permainan, walahu, sendau gurau. Yang sejati itu di akhirat, yang sejati di akhirat. Maka dunia ini main-main, jangan tertipu. Kalau main-main ibarat anak kecil 4 tahun dihadapkan mobil mainan dan mobil beneran, pilih mobil mainan. Kalau kita masih mau memilih mobil mainan, berarti sifat kita masih anak kecil, belum tahu hakikat yang sesungguhnya. Masih terpesona dengan dunia, terpesona dengan tampilan luarnya semata, terpesona dengan jam, motor yang ditunggangi, mobil yang dikendarai, rumah mewah yang ditinggali. Masih terkesima dengan itu. Di sini masih teramat sangat dalam mencintai dunia. Biasa aja jemaah. Mau jam tangannya harga 30.000, mau jam tangannya harga sekian puluh juta atau ratus juta, biasa aja. Kalaupun orang menotis jam tangan Anda, dia hormat bukan pada diri Anda, tapi dia menghormati jam tangan yang Anda pakai.
Kalau ada orang hormat sama kita karena tunggangan kita, naik mobilnya, mobil A, mobil B, mobil C. Dia menghormati kita karena mobilnya, bukan karena diri kita. Jangan tertipu sama penampilan luarnya semata. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa hadirin. Anda punya kendaraan yang prima, jam tangan yang nyaman, yang kalau dijual lagi mungkin bisa lebih mahal lagi harganya. Silakan aja. Tapi kan bukan itu tujuan kita toh. Punya alhamdulillah, nggak punya ya tetap alhamdulillah. Motor prima, motornya baik, bagus, sama motornya biasa aja, ya tetap alhamdulillah. Nah, kan dunia ini cuma main-main kan. Oh berarti dunia nggak penting dong? Salah, dunia ini penting. Karena kedudukan seorang hamba nanti di akhirat itu ditentukan lewat amalnya ketika hidup di dunia. Jadi dunia penting atau enggak? Penting. Untuk apa? Untuk ditunggangi dalam rangka meraih negeri akhirat. Jadi dunia ini penting hadirin. Uang kan nggak dibawa mati. Jangan berucap uang gak dibawa mati hanya untuk membenarkan rasa malasnya. Ya elah, ngapain sih nyari uang? Uang kan gak dibawa mati. Lalu dia membenarkan kemalasannya, membenarkan malas-malesan, membenarkan gak mau kerja keras, membenarkan gak mau cari nafkah. Ya ini salah hadirin. Harta kan gak dibawa mati. Emang harta masuk ke liang kubur? Betul, harta gak masuk ke liang kubur. Tapi harta bisa dibawa mati nggak? Bisa. Harta yang dibawa mati adalah harta yang disedekahkan, infakkan, wakafkan. Emang dengan harta nggak dibawa mati? Dibawa mati harta itu. Justru karena harta dibawa mati, maka bersodakohlah, infaklah, wakaflah. Jadikan dia bangunan, jadikan dia masjid, jadikan dia pondok pesantren. Dari dulu terbukti. Kerajaan-kerajaan telah tiada, tapi bangunan masjidnya tetap ada. Kerajaannya sudah tiada, tapi masjidnya tetap berdiri kokoh. Kerajaannya sudah nggak ada, tapi pondok-pondok pesantrennya tetap berdiri kokoh. Maka kita mau nanti kita semua meninggal dunia, masjid dan pondok pesantrennya tetap berdiri kokoh. Kita sudah nggak ada, tapi amal solehnya tetap terus mengalir kepada kita. Itulah yang disebut seseorang yang fokus hidupnya beramal salih, menunggangi dunianya untuk meraih akhirat. Karena dia tahu dunia ini adalah la'ibu wa lahu. Dunia adalah main-main dan sendau gurau. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Negeri akhirat khairul lilladzina yattaqun adalah lebih baik, lebih kekal, lebih abadi selama-lamanya. Bagi siapa? Orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, motor, mobil, rumah, harta, pangkat, jabatan, ilmu, kesehatan, waktu luang, dan semua yang kita miliki dipakai untuk beramal salih. Beramal salih banyak-banyak. Mungkin yang kita lakukan kacamatanya dunia, dagang. Tapi dagang bukan sembarang dagang. Dagang adalah dalam rangka menjaga diri agar tidak meminta-minta. Itu amal salih. Ngajar bukan sembarang ngajar, tapi kita sebagai guru diniatkan untuk beramal salih. Itu jadi amal salih. Masakin anak, nyiapin seragamnya anak, bukan sembarang menyiapkan, tapi itu berubah jadi amal salih kalau diniatkan semuanya karena Allah. Kacamatanya dipakai. Saya beramal karena Allah, melayani suami karena Allah, membersamai anak-anak karena Allah, menunaikan semua amal salih karena Allah, bersedekah karena Allah, hadir majelis ilmu karena Allah.
taklim setiap subuh karena Allah apa karena nggak enak rumahnya dekat? Ya karena Allah hadirin. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan negeri akhirat lebih baik untuk yang bertakwa, apakah kamu tidak berpikir? Nah, mobil beneran itu lebih baik daripada mobil mainan. Afala ta'qilun? Kenapa kamu nggak berpikir? Wahai hambanya Allah, negeri akhirat lebih baik untuk kalian daripada dunia yang kalian tempati sementara ini. Kenapa kalian nggak cari akhirat aja? Dengan caranya gimana? Tunggangi dunia yang kita punya untuk meraih akhirat. Punyanya ilmu, ajarkan. Punyanya tenaga, sumbang tenaga. Punyanya skill, berikan skill terbaik untuk agama Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Punyanya ide cemerlang, berikan ide terbaik. Punyanya harta, sumbang harta terbaik. Punyanya tanda tangan, kekuasaan, tanda tangani hal-hal yang baik-baik. Gak lama kok hadirin, gak lama, sebentar lagi, gak lama, bentar lagi. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tidak berpikir? Padahal dunia ini adalah main-main dan sendau gurau. Difikirkan hadirin, jangan terlena dengan dunia, karena dunia ini sifatnya udah sementara, gak pernah bisa membuat kita puas. Betul gak? Nabi pernah bersabda, kalau manusia diberi satu gunung emas, niscaya mereka meminta gunung emas yang kedua. Sudah dapat 2 gunung emas, niscaya mereka meminta gunung emas yang ketiga. Begitu seterusnya kata Nabi. Sampai kapan hadirin? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai zurtumul maqabir, mulutnya tersumpal tanah, tertutup tanah. Maksudnya adalah maqabir, masuk ke dalam kubur. Nggak ada puasnya kita ini. Puaskan diri kita dengan apa? Qanaah dan bersyukur kepada Allah. Dunia nggak ada habisnya. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang kaya masih ada yang lebih kaya. Di atas yang berkuasa masih ada yang lebih berkuasa. Tapi kita boleh nggak punya kekayaan, punya kekuasaan? Boleh. Berdoa sama Allah. Ada doa yang bagus ya jemaah. Doanya Nabi Sulaiman. Doanya Nabi Sulaiman tentang kekayaan. Nabi Sulaiman doa sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya bagus sekali. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, berikan aku ilham untuk tetap mensyukur. Ilham, ini ada ilhamnya nih. Ya Allah, berikanlah aku ilham. Auzi'ni an ashkura ni'matak, agar aku senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah yang telah Engkau karuniakan kepada aku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku mengerjakan amal salih yang Engkau ridhoi. Yang pertama, minta rezeki supaya bisa bersyukur. Dengan rasa syukur itu memudahkan kita untuk terus bisa beramal salih.
Yang amal soleh itu Allah ridhoi. Dan masukkan aku ke dalam rahmatmu, dan masukkan aku ke dalam golongan-golongan hamba-hambamu yang salih. Ini doanya Nabi Sulaiman. Minta sama Allah rezeki supaya bisa bersyukur. Karena nanti ya jemaah, puncak kebahagiaan itu adalah ada dalam hati kita sendiri, yakni tentang seberapa besar rasa syukur kita atas sesuatu yang kita terima. Harta banyak, tapi kalau nggak bersyukur, hilang, nggak ada harganya harta itu. Motornya bagus, tapi kalau nggak bersyukur, nggak ada rasa bagus-bagusnya di motor itu. Makanya Nabi Sulaiman sekaya raya itu aja mintanya sama Allah, auzi'ni an ashkura nikmataka. Ya Allah, berikan kami rezeki agar kami terus bisa mensyukuri semua nikmat yang Kau karuniakan pada kami. Wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku senantiasa bisa beramal salih dari semua amal salih yang Engkau ridhoi. Beramal salih. Jadi itu kalau punya harta dipakai untuk beramal salih, bukan sebaliknya. Terakhir, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimin bi ayati Allahi yajhadun. Sungguh kami Allah mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Lalu Allah hibur, jangan sedih dengan ucapan mereka, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tapi mereka zalim, mereka mendustakan ayat-ayatnya Allah. Nabi Muhammad pernah sedih nggak? Ini ayatnya. Dalam berdakwah Nabi pernah sedih, tapi sedihnya nggak terlalu diratapi lama-lama. Segera bangkit, move on. Kita nyampein kebaikan, pernah sedih nggak? Pernah, mungkin ditolak. Alah apa toh mbak? Ceramah woi, ya. Misalkan contoh, Nabi pernah nggak sedih? Nabi sampaikan, Nabi berdakwah. Allah tahu, sungguh kami tahu bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu wahai Muhammad, hatimu sedih karena itu. Kami tahu hatimu terluka karenanya. Tapi kan Nabi nggak terlalu berlarut-larut. Wahai Muhammad, jangan sedih ya, karena mereka memang orang-orang yang zalim. Lalu Nabi bahagia lagi. Nanti sama kalau jamaah berdakwah mah begitu aja jamaah. Jangan sedih, langsung bahagia lagi aja. Jangan sedih, langsung bahagia lagi. Harus bahagia. Jangan sedih, tapi bahagia. Barakallahu fikum. Ini yang dapat disampaikan, semoga dapat pelajaran untuk kita semuanya, dan semoga Allah anugerahi keberkahan dan kebaikan untuk kita. Dan tips-tips supaya kita tidak jadi hamba Allah yang mengingkari ayat-ayat Allah itu ada 3. 1, belajarlah untuk selalu mau mendengarkan isi Al-Quran. Kan kemarin kan 2 hal yang membuat manusia binasa. 1, tidak mau mendengar Al-Quran. 2, menjauh dari Al-Quran. Maka Allah akan membinasakan mereka karena mereka melakukan 2 hal tadi. Nah, maka tips supaya kita tidak jadi hamba yang mendustakan Al-Quran. 1, dengarkan Al-Quran. Dengar sama Al-Quran. Yang kedua, supaya kita tidak mendustakan ayat-ayat Allah, taatilah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Yang pertama, dengarkan. Yang kedua, taati. Sami'na wa ata'na. Yang ketiga, siapa yang mau dirinya terbebas dari label pendusta ayat-ayat Allah, hendaknya dia juga turut serta menyuarakan apa yang Allah perintahkan. Nomor 3,
ikut menyuarakan, ikut baligh atau balag, tabligh, nyampein, ikut menyampaikan atau menyuarakan apa yang Allah firmankan. Barakallahu fikum, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.